Ibu Bapak, kita akan mulai dengan paparan bidang kesehatan pasca Undang-Undang Kesehatan. Prof. Akmal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. 5 menit ya, Mas Mankai. Konteksnya seperti ini. Kesehatan ini sebenarnya sering sekali dibicarakan isolated, terpisah dari masalah pembangunan nasional yang lain. Padahal sebenarnya masalah kesehatan ini, kalau dilihat sejarah dulu dari zamannya Dr. Cipto Mangunkusumo itu selalu mempunyai sensitivitas politik yang tinggi terhadap keadaannya. Oleh karena itu, kita mesti melihat masalah kesehatan sebagai bagian integral dari keseluruhan pembangunan sosiopolitik di Indonesia. Pada hari ini kita membicarakan dalam waktu yang sangat singkat tentang seperti apa, kita mulai dengan seperti apa keadaan kita di bidang kesehatan. Saya kira di samping beberapa capaian yang sudah tentu cukup kegembiraan, masih banyak hal-hal yang sangat memerlukan perhatian kita semuanya. Yang pertama, indikator yang paling gampang secara objektif untuk melihat keadaan derajat kesehatan suatu bangsa adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup kita ini sekarang ini di bawah Singapura. Singapura sih nggak usah bicarakan, kita pasti di bawah Singapura. Tapi kita masih di bawah Thailand, kita di bawah Vietnam, kita di bawah Brunei sekarang. Artinya apa? Walaupun kita juga meningkat usia harapan hidup kita, tapi usia harapan hidup itu relatif dibandingkan tetangga kita dengan GDP yang barangkali kadang-kadang juga sama dengan kita, atau saya kira angka itu masih terlalu jelek sebenarnya usia harapan hidup kita ini. Kedua, kalau bidang sistem kesehatan kita bicara tentang pencegahan dan faktor risiko dan juga pengobatan. Ini juga memperlihatkan hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama, saya nggak mau bilang kegagalan, tapi saya susah mencari kata-kata lain selain daripada bagaimana kita mendapatkan data dari riset kesehatan dasar bahwa lebih dari 90% orang Indonesia itu konsumsi buah dan sayurnya itu di bawah standar. Artinya apa? Artinya kita nggak mencegah penyakit sebenarnya. Itu yang paling sederhana. Kemudian faktor risiko lain kita lihat apa? Merokok. Angka kita sekarang 70% angka merokok kita, yang paling tinggi di dunia untuk dewasa. Kemudian penyakit TBC kita nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Jadi sebenarnya belum kita ngomong stunting. Dan yang terakhir supaya kita cepat, yang besar-besar tadi saya sebutkan, yaitu angka cerita tentang equity atau pemerataan. Jadi keadaan ini makin diperburuk dengan pemerataan di negara kita ini yang antar kota maupun antar geografisnya. Akar masalahnya apa sebenarnya kalau seperti itu? Saya nggak akan bicarakan yang sangat teknis seperti makan siang gratis dan sebagainya ya. Karena saya pikir kita mesti cari akar permasalahan. Itu kita akan berdebat panjang tentang itu, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa akar permasalahannya adalah soal sistem sebenarnya. Sistem kesehatan nasional kita yang masih sangat lemah. Apa sih gampang sistem kesehatan nasional tadi? Angka pencegahan penyakit yang berkurang, angka untuk pengobatan juga dari data penyakit juga masih jauh dari harapan kita. Itu harus masih kita sebutkan. Tapi yang paling penting kita lihat di sini adalah bahwa sistem kita itu betul-betul hospital sentris. Semuanya itu rumah sakit. Dan itu bukan mindset para pejabat saja, mindset masyarakat pun akhirnya juga terjadi seperti itu. Nah, yang paling pokok kalau masalah sistem, perbaikannya apa? Ya perbaikannya perbaikan sistem. Yang pertama apa yang kita bisa kerjakan? Dan harus kita kerjakan. Yang pertama, kesadaran bahwa masalah kesehatan ini nggak bisa dipecahkan oleh orang kesehatan sendiri sama sekali. Ada masalah yang sangat jelas, yaitu masalah yang kita bilang social determinant of health, yang menentukan derajat kesehatan suatu bangsa. Yaitu apa? Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah komersial, masalah lingkungan, yang lebih dari 60% dianggap mempengaruhi derajat kesehatan suatu bangsa. Itu yang pertama. Oleh karena itu, dalam setiap polisinya, mestinya pemerintah memperhitungkan
masalah kesehatan ini sebagai dampaknya terhadap kesehatan. Bukan hanya pada waktu pandemi COVID. Sekarang saatnya seperti kita. Nah, akar permasalahan ini tidak terjadi hanya karena COVID. Angka-angka tadi yang saya sebutkan, banyak angka itu angka sebelum COVID sudah seperti itu. Jadi kita betul-betul harus memecahkan masalah ini. Yang kedua, kita masuk dengan prioritas pembangunannya apa? Prioritas pembangunannya adalah masalah pembangunan kesehatan dasar, yaitu primary healthcare. Apa itu? Sederhananya adalah yang kita sehari-hari temukan di mana tempat, yaitu di puskesmas, pengobatan oleh dokter umum dan sebagainya. Itu yang merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting kita prioritaskan. Ini sudah dibuktikan secara jelas evidence-nya atau data ilmiahnya bahwa ini yang harus ditempuh. Tapi ini memerlukan, di Indonesia digaungkannya sudah lama, tapi implementasinya masih sangat jauh. Dan ini memerlukan komitmen politik, komitmen anggaran yang sangat jelas. Dikatakan bahwa 1% dari GDP harus diarahkan kepada pembangunan kesehatan dasar. Tapi kenyataannya apa? Malah pada undang-undang kesehatan yang baru ini tidak disebutkan secara eksplisit prioritas itu. Bahkan kedua, mandatory spending yang 5% sekarang malah dihapuskan. Oleh karena itu, ini hal-hal yang mestinya kita perjuangkan. Saya kira yang terakhir, saya lihat Pak Maneko sudah berdiri soalnya. Perhatian khusus pada manusianya. Manusianya siapa? Justru manusianya itu ada dua. Satu masyarakat dalam bentuk apa? Partisipasi masyarakat, yaitu kader kesehatan. Thailand, angka kematian COVID-nya 1/5 dari kita. Karena apa? Karena dia punya kader kesehatan masyarakat yang kuat. Dan yang kedua, yaitu tenaga kesehatan yang bekerja di area yang primer, yang bekerja di puskesmas, bekerja di daerah terpencil. Saya kira dua ini yang memerlukan perhatian kita agar supaya kita bisa. Dan terakhir, kita para ilmuwan, guru besar, mahasiswa, dan praktisi harus bergerak bersama publik luas untuk memastikan pembangunan kesehatan nasional menjadi prioritas. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa kesehatan adalah hak seluruh rakyat. Terima kasih. Terima kasih.